Sebelum kita bertanya sama Aki yang tadi interesan, kita tanya dulu narasumber kita. Untuk saat ini Kang, di suasana di sekitaran sini seperti apa? Kalau menurut Yang saya aku merasakan? ada ya, banyak. Masalahnya begitu masuk juga beda kalau nggak Udah ada. merinding gitu ya? Ya apa dari firasat keberadaan makhluk di sini juga udah beda. Menurut Akang nih, sebelah mana yang paling kuat? Yang paling kuat ini di sini, terus tadi di sana. Oh, yang Aki yang interaksi itu ya? Di sini ada. Cuman kan tadi mah udah dibuktikan kalau di sana itu kan perempuan yang si Nyai. Ya, si itu. Kalau di sini Apa yang Anda bisa laki-laki, bisa bisa maksudnya perempuan. laki-laki? Ya, ini laki-laki tapi dibarengin sama perempuan. Oh, jadi berbau-bau begitu ya? Berbau. Oh, oke. Coba ya, untuk selanjutnya kita coba tanya kepada Aki ya tentang interaksi tadi seperti apa dan bagaimana gitu ceritanya dari kejadian tersebut. Ki, untuk yang tadi interaksi yang kita tanya sama Isari ya, namanya Isari, karena kan dia meninggalnya di saat hamil juga. Kalau menurut Aki seperti apa ceritanya? Sebenarnya kalau diceritakan jujur aja ini sebenarnya aib orang ya. Tapi karena kita di sini untuk menguak masa lalunya seperti apa, kita ambil sisi positifnya, kita ambil hikmahnya dari semua kejadian. Mungkin bisa jadi kita jadikan pelajaran juga apa yang terjadi barusan. Seperti yang Kang Dodi tadi tahu, begitu saya masuk ke toilet itu sebenarnya condongnya ke sebelahnya, cuman karena lantainya kayu kan, udah rapuh jadi nggak bisa masuk. Kita cari aman lah. Saya tertarik ke kamar mandi, toilet. Begitu saya dorong pintu aja, udah mungkin semua udah ngerasain lah, Kang Dodi juga. Udah kuat banget nggak bisa di. Begitu saya buka, ya terlihat. Mungkin kalau posisinya ya kalau dalam wujud benda kan di toilet. Iya. Tapi posisi si perempuan itu nyender di pojokan dengan kaki kedua duduk di toilet tersebut. Enggak, bersandar aja. Bersandar dengan kaki kedua lurus, tangan kanan megang perut. Saya kaget, kirain bengkak kenapa gitu. Lalu saya tadinya nggak mau interaksi karena ini sosok perempuan, tapi dia minta mau menyampaikan sesuatu. Ya mungkin tadi kalau saya nggak tahu kan apa yang dia disampaikan, mungkin Kang Dodi juga sama Kang Joni juga tahu apa yang disampaikan. Ya seperti itu intinya, ya tersakiti, terzolimi karena kebohongan, karena janji seorang bangsa kita lah, laki-laki yang katanya bejat, padahal tidak semua, begitupun perempuan. Iya. Kalau menurut laki-laki perempuan bejat, perempuan juga bisa ngebela diri, tidak semua perempuan. Begitupun laki-laki. Dia intinya namanya manusia punya ego, punya kembali emosi. Ke pribadi masing-masing. Jadi, apapun juga itu kembali kepada pribadi kita. Akhlak baik dan buruknya seseorang itu tidak bisa disamakan dengan orang lain, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, semua kembali kepada diri masing-masing. Mungkin kalau pas terjadi kepada perempuan tersebut, ya disakiti oleh kaum kita, kaum Adam gitu kan. Sejarahnya sih sadis, ngeri. Ininya dibanting pakai balok, Iya. ditendang, sama dilempar dari mobil. Dan yang melempar itu tidak mau peduli entah mau hidup ataupun meninggal. Gitu. Dan ternyata mungkin karena rasa sakit atau apa akhirnya dendam, meninggal. Dan sejarahnya ada di sini, dia orang jauh, mungkin bisa dibilang pendatang, puluhan kilometer kalau dari wilayah ini, sangat jauh lah. Pendatang berarti di sini. Pendatang, namanya makhluk goib gitu kan, mencari tempat yang paling enak. Bisa tempat itu tempat yang terdekat, bisa juga tempat yang terjauh.
tergantung gimana sosok tersebut merasa nyaman. Mungkin dia merasa nyaman di sini karena emang secara kasat mata pun makhluk gaib mana sih yang nggak betah tinggal di sini. Iya. Seperti itu. Mulai dari luar aja, Kang Joni tadi udah melihat banyak sosok, merasakan banyak sosok. Kang Dodi juga turun tadi ke bawah sebentar ngambil sesuatu, Kang Dodi udah berasa kayak ditemenin rame-rame. Merinding. Seperti itu Kang Dodi. Nah, garis besarnya saya nggak bisa ngebuka terlalu dalam karena itu aib seseorang ya. Namanya pun saya nggak berani sebutin. Mungkin kalau tadi ya wallahu alam itu kan namanya makhluk gaib kan, bisa dia nyebutin siapa aja. Iya. Bisa untuk memanipulasi orang, memanipulasi iman kita juga biar percaya. Mau dianggap namanya seperti itu silakan, mau enggak pun kembali ke masing-masing. Seperti itu, Baraya. Oke, Baraya. Untuk selanjutnya kita menuju sebuah kamar yang lain ya, di masih daerah bawah. Dan untuk suasana di sini juga tidak jauh dari tempat yang tadi. Dan sekarang Aki sedang melakukan interaksi kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Bisa disebutkan namanya? Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Maaf. Bukan kita bermaksud untuk mengganggu. Kita gak ada niatan untuk mengganggu di sini. Kita hanya sekedar penelusuran aja untuk mencari tahu informasi di sini itu seperti apa. Kalau boleh tahu ini dengan siapa ini? Setidaknya saya tahu nama Anda siapa. Subhadra karan bayi. Oke. Udah lama Anda di sini? Sampai ayah imah. Sebelum rumah ini atau villa ini ada. Jadi Anda udah duluan di sini. Tangkal muncang imah aing baheulana. Sebelah mana? Di dia, pas di dia. Tepat di area sini. Jadi Anda udah lama banget di sini. Bisa disebutkan tahun berapa itu? Kalau boleh tahu. Zaman dulur jeung dulur silih bunuh. Zaman dulur jeung dulur silih kubur silih sabat. Keur nagara aing teu bisa nyebutkeun jelas. Silaing pasti naon zaman naon eta. Tahun sabaraha eta. Jadi kalau menurut saya, jadi Anda ini di sini sejak zaman penjajahan. Lain silaing teu sakola geningan. Aing ngomong dulur jeung dulur diadukeun ku pamimpin sia. Zaman kerajaan. Zaman kerajaan atau G30 SPKI? Oh iya. Jadi pada zaman G30 SPKI Anda udah di sini.
cuman sekedar menggali informasi aja di sini. Kata warga setempat juga sering terjadi penampakan di sini. Apakah itu Anda atau sebangsa Anda yang lainnya? Bangsa aing KBG dan bangsa siapa mau bisa nyingsieunan leuwih kawani ukur sungut hoak lu gede kawani mah itu juga bangsa aing Aya sabaraha urang di dieu? itu mah aing hungkul nuhun asup ka dieu sirai kita nyobaan hah sana ngomong ya nek ada nyobaan asup. Kebetulan kita di sini datang ke sini itu tidak ada bermaksud untuk menantang atau mengganggu juga. Seperti yang tadi saya sebutkan, kita cuma menggali informasi aja. Kejadian di sini itu karena dulu katanya pernah dijaga sama seseorang warga di sini dan dia juga sempat meninggal di sini. Apa benar? Aya anak loba mah. Hah? Dihitung ku si aing mah kaditu. Aya anak. Loba. Kalau sosok Anda seperti apa? Boleh tahu? Boga naon si aing wujud aing. Hanya sekedar ingin tahu. Mohon maaf bila kami mengganggu. Ilmu siang geus nepi ka mana? Aing wujud aing ku aing diwujudkeun asal sia sanggup. Aing nanya sia sanggup henteu. Kan kita di sini cuma sekedar ingin tahu. Tidak mau ada maksud tertentu jahat. Tidak ada maksud untuk jahat atau apalagi mengganggu. Kita hanya sekedar mencari tahu keadaan di sini itu seperti apa. Kenapa sampai bangunan ini sampai terbengkalai begini aja? Wujud aing hilut. Hilut itu. Hilut wujud aing sia nyawa hilut. Tahu. Jadi Baraya menurut pengakuannya wujudnya seperti ulat hitam besar. Oke, Pan mungkin di jeung saha wae mah. Jeung saha wae di dieu aya sabaraha urang. Aing mah sorangan cek aing ge di dieu wani-wanian asup. jadi Anda penunggu Cicing aing tempat ini, kamar ini. Oke, jadi yang lain bisa jangan nyingkahkeun aing. Sanajan lalu Tapi mah tara jailnya di dieu. aing mah tujuan lagi ngajedog. Tapi lamun aya nu jahil. Kaum aing memang tujuanna kitu. Ayeuna dina kupa saha nu cicing bah? Komplotan aing atuh sia teh. Tadi luar aya kupa geus. Ciku si lain teh wani Tara ka dieu nya mah anu eta mah. daekeun. Bangsa aing mah teu jiga bangsa manusia. Parabut itu, parabut ieu, ngahakan itu, ngahakan ieu. Eueuh kasebeuhan. Bangsa aing mah geus hiji-hiji. Tara parabut tempat. Oke, seperti itu ya promosinya. Kalau boleh tahu juga kenapa tempat ini sampai terbengkalai? Bangsa aing leuwih betah di dieu. Jadi sebangsa Anda itu mengusir yang punya tempat ini atau gimana? Teu aing teu musir tapi aing betah. Meureunan sieun ku bangsa aing ari ieu.
Lain ieu teh Bang. Menurut keluarga nu gaduhna rek bisa tuh pajang-pajang Bang. Lain urusan aing eta mah. Urusan aing manusia, keserakahan manusia eta mah. Dek dikuah-kuahkeun ya aing mah nyingkah. Jadi seperti itu ya. Oke. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Mohon maaf bila mengganggu. Kami hanya sekedar ingin menelusuri aja tempat ini, mencari tahu kenapa sebabnya dan apa asal mulanya ini sampai terbengkalai seperti itu. Ai kekasih ayang teh saha ngaranna? Badra ngaranna. Aja. Subatra. Oke. Atur nuhun Eyang Atur Subatra. nuhun, terima kasih Mbak. atas informasinya. Silakan Anda keluar dari Raga Kisalan. Boleh Anda keluar dari Raga Kisalan sekarang. Alah ada ya. Itu dia Baraya, cerita dari sosok penunggu yang ada di sini. Seperti itu ceritanya. Nanti untuk lebih lanjutnya lagi nanti kita tanya-tanya. Untuk interaksi yang tadi ya di ruangan tersebut kita akan lebih tahu lanjutnya dari Aki ya, karena tadi juga kurang jelas juga sih suaranya. Coba kita telusuri lewat Aki aja. Ki, untuk interaksi yang tadi Ki, gimana Ki? Ceritanya? Ya kalau kata orang Sunda, sosok yang barusan tuh mungkin Kang Joni warga sekitar nanti paham, mungkin bisa disebut penunggu ya. Bahkan penunggunya bukan penunggu pila, tapi sebelum ada pila juga. Artinya dia sebelumnya tinggal Masih sebuah pohon besar. masih dibangun sebelum dibangun villa ini kan di sini Udah ada. kebun ini masih kebun kosong. Nah, pas di situ tuh ada tangkal Kemiri gitu ya. yang gede. Kalau bahasa Sundanya takal cang, pohon cang, pohon kemiri. Gede. Ya, menurut Begitu ini dibangun villa ditebang itu. ternyata dia nggak mau pergi sampai akhirnya dibangun sebuah villa sebesar ini, semewah ini. Sosok tersebut tidak mau pindah, bahkan dia mempunyai ruangan tersendiri juga, sebuah kamar yang bikin dia betah. Dan dia juga merasa terganggu kali ya dengan pembangunan ini atau gimana? Sangat terganggu. Cuman mungkin sejarahnya dulu ya Kang Joni yang nebang pohonnya mungkin bukan orang sembarangan. Jadi sosok tersebut tidak berani melawan ke orang yang menebang tersebut. Akhirnya dia dendamnya ke semua orang ya, Sekitaran sini. utamanya yang menempati villa ini. Oh, Selebihnya ya Semua nggak pada betah. selebihnya mungkin kepada warga-warga sekitar juga setelah villa ini kosong gitu. Dan akhirnya dia merdeka, merasa menang, betah lagi, akhirnya bawa kroni-kroninya sampai akhirnya berjubel seperti ini. Banyak banget ya Kang Joni. cukup banyak di sini. Sampai merinding. Kalau kita coba interaksi satu-satu sampai adzan subuh nggak akan beres Kang Joni. Iya. Sangat banyak. Tapi kita coba interaksi yang Lebih intinya aja gitu ya. intinya yang mungkin punya kontribusi besar lah. Iya, karena kan kita juga mencari Cerita cerita ceritanya. kenapa tempat ini sampai terbengkalai dan kenapa juga yang punya tempat ini sampai pergi begitu saja gitu. Tanpa memperdulikan lagi tempat ini gitu. Jadi konsep kita untuk memperjelas lagi, konsep kita tuh bukan hanya mencari makhluk goib. Kalau hanya mencari makhluk goib di sebelah rumah kita pun banyak. Iya.
tapi selebihnya kita mencari cerita, sisi lain Menguak. cerita dari makhluk gaib tersebut, kenapa dan ada apa. Kalau hanya sekedar mencari makhluk gaib Sampai banyak gitu, Nggak bakal beres-beres. nggak bakal beres-beres. Tapi tanpa ada cerita, hanya mencari, hanya interaksi, percuma gitu. Iya. ini tujuannya kita mah hanya menguak Menguak biar tempat kosong ini. Iya. benar nggak sih cerita masyarakat. Ternyata sampai sejauh ini apa yang sebelumnya di opening tadi sama Kang Dodi yang diceritakan Kang Joni itu ternyata semuanya hampir mirip sama ya dengan yang terjadi. Apa-apa yang terlihat, terasa, terdengar ya seperti yang kita interaksi barusan. Bahkan menurut tadi yang interaksi sebelumnya sama si Nyisari juga sempat diceritakan kalau di sekitaran sini nih ada anak kecil ya. Nah, Kalau menurut Aki nih masih anak kecil itu masih ada di sini atau gimana? kita barusan turun ke kameramen, saya bilang barusan sebelum kita dia merangkak ke atas, terus saya bilang anak kecil, yang dua ke sana, dan ada lagi sosok yang baru Kang Joni baru saya lihat, mulai merinding lagi kalau pas dia omongin. Dia ada mata satu, tapi bukan dajjal ya, karena makhluk gaib bisa berwujud apa aja, Iya, bebas. bebas, cuman dia matanya satu, Bisa berbentuk apa aja. bisa berbentuk apa aja. Untuk perempuan yang warga pernah Lihat. melihat sosok perempuan yang di samping kolam itu, Samping kolam. dari tadi Kang Rodi juga bilang masuk kan, sekarang dia ada di sini, Hadir juga di sini. tempatnya di belakang saya, Sekarang ini. berdiri. Oh, iya. Bapak Get senang kalau saya udah merinding gini nih, Bapak kameramen nih. Udah bahagia kalau saya udah merinding begini. Aduh, narantu. Ada sosok di belakang, tapi nggak apa-apa. Karena kita kan tujuannya tidak mengganggu, tidak merusak. Insya Allah dia juga lebih peka. Makhluk Iya. gaib itu lebih peka dibanding manusia loh. Manusia itu perasa, tapi makhluk gaib itu makhluk peka. Makanya kita sampai di sini juga di dalam area villa ini, karena kan kita maksudnya juga tidak mengganggu, maka mereka itu welcome. Menerima. Meskipun di awal-awal ya merasa terganggu lah. Nah, itu. Tiba-tiba kita datang, wajar lah kalau sedikit ada bentakan, ada teriakan, wajar. Siapa sih yang nggak, yang enak, yang tenang, yang nerima kalau lagi santai diganggu? Awalnya kalau sebelum dijelaskan pasti seperti itu. Kalau udah dijelaskan ya alhamdulillah kondusif, mengerti. Jadi seperti itu Ki, ceritanya. Untuk yang interaksi barusan seperti itu, dan satu lagi yang harus lebih dipahami itu sosok tersebut mulai menempati pohon kemiri ya Kang Joni ya. Ya. Itu zaman Cuman ya cut aja lah zaman itu gitu ya, udah maaf tadi lah ya. Ya zaman PKI. Seperti itu. kejam. Jadi ibaratnya ini juga korban Korban ya, penjajahan sama bangsa kita juga ya. korban pembunuhan ya. Kalau kata orang tak berdosa Iya. bunuh, tapi itu kan sejarah ya. Kita tidak bisa saling menyalahkan, kita hanya menguak sosok gaibnya aja. Untuk itunya kita bukan ahli sejarawan, takut salah ucap, benar kan Joni? Iya. Seperti itu Baraya. Oke Baraya, mungkin untuk penelusuran malam ini kita cukupkan sampai di sini ya Kang Joni, Kang Dodi ya. Oke, karena Bukan- kita udah cukup jelas juga ya. Udah cukup jelas. Sebenarnya kita masih banyak sih tempat di sekitar villa yang saya pribadi pengen menguak, tapi karena areanya indoor takutnya jadi fitnah orang. Udah mendekati dini hari, kita interaksi, ada kamera, ada lampu, di tengah hutan, di tengah villa kosong, ada sekumpulan orang. Dikiranya apalagi zaman sekarang, Iya. nauzubillah kita dikira apa-apa, kita cari aman lah. Sebenarnya di sosok pohon kupa ya Kang Joni ya. Kang Joni sebenarnya penasaran nih, Kang Dodi Baraya. Dia pengen menguak, dari tadi dia nanya terus ada apa di pohon kupa. Saya jelasin detailnya ya sekarang. Genderuwo, tingginya lebih dari 9 meter, matanya udah seperti mata lampu motor, sangat besar, merah.
udah kalau dibayangin kita nggak bisa bayangin. Kita bayangin bulu kakinya aja udah seperti duri salak saking tajamnya. Mungkin Mbak Raya juga bisa membayangkan ya seperti apa Supaya sosoknya. silakan kita di sini Jarama Explore bukan untuk menampakkan, karena 100% makhluk gaib tidak akan bisa nampak, kecuali dalam hal-hal tertentu, dalam waktu-waktu tertentu dia bisa nampak tiba-tiba. Itu pun kalau sepengetahuan saya, maaf kalau ada yang lebih paham ya Kang Joni ya, kalau misalkan ilmu saya belum nyampe ke situ, saya mohon maaf. Tapi untuk yang saya punyai sekarang, untuk penampakan makhluk gaib, apalagi kalau sengaja kita cari seperti ini, tidak akan pernah bisa. Ini menurut versi saya. Tidak akan. Kalau ada pendapat subscriber, YouTuber yang lain mengatakan aku bisa, hak masing-masing. Tapi kalau misalkan ada yang bilang bisa, alangkah lebih baiknya kalau kita saling tunjukkan. Setuju Kang Rudi? Setuju, siap. Tapi tidak nantang. Jarama tidak ada tantangan. Iya. Kita punya versi masing-masing, kita punya pengalaman masing-masing, kita punya pendidikan masing-masing dalam hal mistis gaib. Seperti itu Baraya. Mungkin closing Kang Dodi silakan. Oke, Mbak Raya, untuk saat ini ya mungkin sampai di sini kita menelusuri sebuah villa ini yang menurut warga diceritakan cukup banyak juga penampakan di sini. Terima kasih juga untuk Kang Joni Dan terima kasih juga kepada narasumber. keluarga setempat kita, nah Bang Joni ya, narasumber kita. Terima kasih atas informasinya. Dan menurut Aki juga begitu. Jadi mungkin warga sekitar, kalau menurut saya tidak usah takut lah. Ya itu yang utama. Utamanya gitu. Jaga-jaga perlu. Intinya mah nggak usah Waspada takut. perlu. Kalau emang umat Islam kan bisa baca-baca apa gitu kan, untuk biar tidak mengganggu gitu kan. Rasa takut itu normal. Lahiriah. Takut dan berani itu datangnya beriringan begitu kita awang-awangan lahir ke dunia ya. Iya. Kita dibekali keberanian, ketakutan. Tinggal kembali ke kita. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan kita semakin besar. Pendidikan sekolah, pendidikan agama kita dibekali itu. Kita tinggal ngebawanya kemana? Mau ngebawa ke rasa takut atau ke rasa berani? Ke rasa berani seutuhnya salah. Ke rasa takut seutuhnya juga salah. Kita coba ada di tengah. Di saat kita harus berani, coba kita berani. Di saat kita harus takut, kita harus takut. Di saat kita harus takut dalam hal apa? Kalau kita dalam posisi salah, kita harus takut. Kita harus menerima dan mengakui. Itu aja. Oke, Pak Raya, sampai di sini dulu kita akhiri penelusuran villa ini. Dan jangan lupa like, komen, subscribe-nya ya, ditunggu. Dan komentar-komentar juga di bawah. Silakan untuk yang mau merekomendasikan tempat, silakan berkomentar di bawah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.